Malioboro, Keraton. Nah, gitu. Ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Sebenarnya Candi Borobudur bukan di Jogja, Pak. Dia di Magelang, Jawa Tengah. Beda provinsi dia, Pak. Cuma secara gini diakui di otak kita Jogja. Ya. Tapi memang pengelola Jogja. Cuma hasilnya semua ke Jawa Tengah dia, Pak. Oke. Kalau Prambanan dia dua, Pak. Setengahnya Klaten, Jawa Tengah, setengahnya Jogja. Tapi orang sudah termindset Prambanan, Borobudur, Jogja. Ya. Nah, kalau Jogja dia disebut daerah istimewa. Oke. Kenapa disebut istimewa? Pak tahu? Karena kerajaan. Kenapa dia istimewa? Tidak sama dengan provinsi yang lain. Kenapa daerah istimewa Yogyakarta? Spesial ya, istimewa. Sama daerah istimewa Aceh. Karena ada kerajaan ya. Nah, kenapa? Itu karena Yogyakarta khusus dipimpin oleh seorang raja yang secara otomatis menjadi gubernur. Ya, sebagai pimpin kepala pemerintahan. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur. Ya, tidak ada. Yang ada cuma pemilih pilkada, bupati dan kota. Ya, tidak ada pemilih gubernur. Jadi masyarakat Jogja tidak ada kesempatan untuk menjadi gubernur karena secara otomatis sultannya otomatis menjadi gubernur secara ex officio. Oke. Sekarang tahu sultan yang keberapa? Yang ke-11 Yang ke-10 ya, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Wakilnya Paku Alam. Oke. Apa namanya, Keraton Jogja itu dulunya bernama Keraton Mataram. Nah, Mataram baru. Dulu Mataram tertua, Mataram kuno itu Hindu, Mataram yang sekarang Muslim. Nah, jadi Muslim Islam itu masuk pada saat Sultan Agung. Ya, sebelum Sultan Agung itu Hindu. Ya, Mataram. Ada Candi Plaosan, Candi Kalasan, jadi banyak candi Pak. Candi Boko, banyak semua. Ya. Nah, Candi Borobudur, Bapak tahu nggak kapan didirikan? Nggak tahu? Nggak ya? Nggak tahu ya. Didirikan oleh Raja Samaradungga kurang lebih tahun 824 Masehi. Tetapi selesai pada tahun 900 Masehi oleh putrinya Pramuda Wardani, putri dari Samaradungga, dengan diarsitekkan oleh Gunadarma. Ya, Gunadarma itu yang menjadi arsitek daripada Candi Borobudurnya. Nah, itu dalam masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Nah, memeluk agama Buddha. Nah, Buddha dulu di Jawa agama itu hanya dua, agama Saiwa, Siwa dan Budi. Siwa itu berafiliasi seperti Hindu, Budi itu berafiliasi ke Buddha. Ya, karena Buddha dan Hindu itu satu sebenarnya. Ya. Siddhartha Gautama itu adalah putra seorang raja Hindu di India. Ya, yang tidak yang mulai memperbaiki sistem-sistem Hindu yang melenceng. Nah, sistem pertama dia memakai Raja Yoga. Siddhartha Gautama memakai Raja Yoga, yaitu Tapa Brata Yoga Samadhi. Nah, di seluruh persembahan itu dia ganti dengan dia lakukan dengan jalan Raja Yoga. Ada 4 jalan, Pak. Karma Marga Yoga, Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Karma dan Raja Marga Yoga. Karma itu perbuatan, bakti kepada Tuhan, Jnana ilmu pengetahuan, Raja Yoga itu Tapa Brata Yoga Samadhi. Jadinya Siddhartha itu mengembangkan ajaran Hindu melalui Raja Yoga, sehingga beliau bertapa, beryoga bersama, mencapai samadhi di bawah pohon bodhi, ya, mencapai moksa. Ya. 100 tahun setelah beliau meninggal, pengikutnya yang di Cina membentuk agama baru namanya agama Buddha. Nah, agama Buddha. Makanya ada perjanjian
perjalanan suci ke barat mencari kitab suci Sun Gokong itu loh, dari Cina ke India. Ya, dari Cina ke India ke barat ya, dari timur ke barat mencari sutra. Nah, maka ada kisah perjalanan ke barat mencari kitab. Agama yang diakui baru Islam, Kristen, Buddha. Nah, sekarang Bali mau kemana? Karena tidak boleh memakai nama dewa. Ya, nama agama tidak boleh, nama dewa. Agama Siwa tidak boleh. Ya, syarat agama yang diakui oleh negara, satu, mempunyai nama yang bukan nama dewa, dua, mempunyai kitab suci, tiga, mempunyai tempat ibadah, empat, mempunyai ibadah, waktu ibadahnya. Ya, jadi dipanggillah tokoh Bali yang ke Jakarta tahun 45 itu Pak Sugriwa. Ya, ini kenal ya Pak Sugriwa, sih tahu ya, walaupun tidak pernah ketemu. Ya, nah beliau dipanggil, nah mau dikemanakan agama orang Bali? Dulu di Bali kan bukan agama Hindu Pak, agama tradisi dulu kita, agama Tirta. Nih agama Tirta, agama boleh animisme lah kita menyembah. Ya, agama leluhur dulu, agama leluhur kita, tradisi kita. Nah dipanggil lah Pak Sugriwa, Bali mau agama apa? So agama mana? Pak Sugriwa kan karena mendadak dipanggil kan bingung juga. Satu-satunya agama yang bisa menaungi budaya, ya Sugriwa, karena Siwa itu berasal dari Hindustan, ya Hindustan itu India, maka bernaunglah agama di Bali ke Hindu. Ya, karena hanya Hindu yang bisa terima mantra, hanya satu Gayatri saja, supaya ada aja saat itu. Ya. Apa nama depannya? Pura. Cepat ya pemikir Pak Sugriwa, akhirnya diakuilah resmi oleh negara. Ya, agama Hindu. Maka setelah di Bali beliau baru buat Trisandya, ya baru dilengkapi. Ya Sandya puja pagi, siang, sore, jam 6. Karena di Hindu memakai nah 3 tingkat. Yang tingkat pertama bernama Kama Datu, ya. Yang kedua Rupa Datu, yang ketiga Arupa Datu. Kama Datu itu kama itu nafsu, keinginan manusia dalam masih terbelenggu oleh nafsu keinginan. Ya, nafsu keinginan. Kalau di Caturasrama masih di Brahmacari dan Grihasta. Nih, masih nafsu keinginan kamu di sana, Kama Datu. Rupa Datu yang kedua, manusia udah terlepas dari nafsu, tetapi masih ada rupa, masih ada rupa, masih masih ada rupanya, masih ada patok gitu ya semua. Ketika Arupa Datu sudah lepas total dari duniawi, ya. Kalau di Caturasrama, kalau Rupa Datu dia sudah di Wana Prasta, ya. Arupa Datu sudah di Biksuka. Hampir sama-sama sih sebenarnya. Ya makanya kalau di Hindu Bali, bukan Hindu kan ada Hindu budaya Dresta Bali, Hindu budaya Jawa, Hindu budaya India. Hindu yang universal Pak, cuma budaya kita berbeda. Nah, Hindu budaya Bali, Hindu budaya Bali, kalau di Catur Asrama itu kita dibagi Pak. Brahmacari berakhir di umur 21. Ya. Grihasta mulai 21, maka orang menikah di Bali umur 21 sampai umur 55. Nah, di Sagrahasta itulah semua kama, Pak. Semua nafsu, semua itu ada di sana dan dihalalkan. Nafsu nafsu birahi, ngomong oleh kuronan raga pangsing ya tidak halal. Ya. Nafsu kan pipis kekayaan, ngomong gay di sana lah. Semua hawa nafsu semua di sana tuh ada di Grihasta. Begitu kita umur 55, masa pensiun yang di gini namanya cerepiden adanya apa namanya
Tapi juga ada kesana. Tanah lah. Tanah. Warna Praste. Itu masa pensiun, Pak. Nah, di saat itulah Pak baru belajar spiritual harusnya. Umur 55 sampai umur 60. Umur 60 baru biksuke, baru dari pemangku, dari sulinggih napi ya nih. Karena tantangan paling berat untuk menjalani spiritual adalah nafsu. Ya, kawan nafsu, api nafsu itu kan. Api nafsu itu bara api yang paling besar. Yang berlima-lima dia ada cenek ya. Ikisan berusaha ngamatian. Apalagi umur 60. Nah di saat itulah cocok belajar. Maka kalau umur 30, 35, 40 tadi mangku dusulinge hanya beberapa orang yang mampu mengendalikan itu. Nanti maka ada kejadian beli tulang di penginapan karena apinya itu ya lah kirim lah ada menggenap lah adanya kencul karena memang benar susah kematian api itu karena syarat utama untuk menjadi apa ya spiritual itulah mengenalkan api itu, memadamkan api. Sedangkan di saat itu bejak cara kene pertama ya api di umur 30 40 cak ngebur gede kayak wah kematian. Maka di umur 55 lah mulai orang yang Pak coba 55 Pak belajar pasti bebetik. Nah bulan sing karuan kan kayak itu model. Pas. Maka Pak pensiun di pemerintah juga gitu kan orang pensiun 55. Nah 55 baru mulai yang belajar, nyemak dulang, nyemak lontar itu model Pak. Umur 60 malah di pemangku. Maka di wisuda agama Hindu di Bali itulah Eke Jati. Nah, Eke Jati patuh dengan sarjana S1. Maka gelarnya sarjana hukum, sarjana ekonomi, digelar kalau S1-nya agama Hindu ya gelarnya jero. Eke Jati ini ke jero Mangku, jero Balian, jero apa jero nih kan jero napi nih ke. Nah, kan sama SE, ST, SH gitu sama. Nah, biyen yang belajar meningkat ke S2. Kalau di Bali namanya Dwi Jati. Kalau di S2 pemerintah formal namanya master. Nah, kalau di Hindu Bali gelarnya Ide. Dwi Jati gelar Ide. Ide Pandita, Ide Pranda, Ide Dukuh, Ide Empu. Nah, itu gelar deh. Dwi Jati. Nah, supaya biar belajar yang di formal S3 gelar doktor. Yang di Bali gelarnya Ide Nabe Sri Jati. Maka Ide Prada Nabe, Ide Empu Nabe, Ide Nabe gelar itu. Gelarnya. Nah, S1, S2, S3 Eke Jati, Dwi Jati, Tri Jati. Yang sudah ya 5 tahun mengabdi di S3 di dosen. Jadi profesor kan yang di Hindu Bali yang lah nama asio sudah sama dengan profesor. Yang sulinggih itu yang Ide Nabe itu subeng bisa ngemetuang putra nana sampai Asia setara dengan profesor sama dia S1, S2, S3 profesor. Eke Jati, Dwi Jati, Tri Jati dan ini untuk niki ampun ada yang benar niki angin sharing niki mantan penambah wawasan saya seperti itu. Sama nih di makanya di Buddha juga seperti itu. Rupa datu, arupa datu, kama datu, rupa datu, arupa datu. Pak lihat nanti, tapi tidak boleh naik sayangnya. Nanti Pak lihat lukis-lukisan di arca-arca itu, relip-relip di paling bawah, pasti misalnya kandungan orang semua nafsu semua. Begitu di tengah-tengah mulai dia belajar spiritual, begitu paling tinggi dia sudah Buddha.